Selamat datang kembali di channel Story of Kisah, tempat dimana cerita-cerita kelam dan misterius terungkap. Kali ini aku akan membawa kalian ke dalam kisah yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Sebuah kisah yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Apakah kalian siap mengikuti ketegangan ini? Pastikan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah terbaru dari Story of Kisah. Pada suatu malam yang sunyi, Dika, seorang mahasiswa yang tinggal di kota kecil, memutuskan untuk menghabiskan malam di perpustakaan kampusnya. Kampus itu terkenal angker, apalagi perpustakaan yang berada di lantai paling atas. Seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Tapi Dika tidak percaya dengan hal-hal semacam itu. Jadi dia tetap pergi dengan santai. Saat tiba di perpustakaan, hanya ada dia dan penjaga malam yang terlihat murung. Ruangan itu sangat sepi. Hanya terdengar bunyi detak jam dan angin yang menerpa jendela. Dika memilih meja yang jauh dari pintu masuk, dekat rak buku yang jarang disentuh orang. Malam itu, Dika sibuk menulis tugas. Tiba-tiba, lampu di salah satu lorong rak buku berkedap-kedip. Awalnya dia mengabaikannya, mengira hanya masalah teknis. Tapi semakin lama, semakin aneh. Lampu mulai padam sepenuhnya, dan terdengar suara langkah kaki samar-samar dari arah lorong itu. Merasa penasaran, Dika berdiri dan mendekati lorong. Saat dia mengintip di balik rak buku, tiba-tiba semua lampu di ruangan itu padam serentak. Ruangan jadi gelap gulita. Jantung Dika berdegup kencang, tapi dia mencoba tetap tenang. Dia memasukkan tangannya ke kantongnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menerangi jalan. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis, sayup-sayup dari ujung perpustakaan. Dika merasa bulu kuduknya berdiri. Dia mengarahkan cahaya ponselnya ke arah suara. Namun tidak ada apa-apa. Tapi tangisan itu semakin jelas, semakin mendekat. Dengan hati-hati, Dika melangkah mundur, berharap menemukan penjaga malam untuk meminta bantuan. Namun sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara buku yang jatuh dari rak di belakangnya. Dika langsung berbalik dan melihat sebuah bayangan hitam, tinggi, berdiri di ujung lorong. Tubuhnya terasa kaku, tidak bisa bergerak. Bayangan itu perlahan mendekat. Tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arah Dika. Saat bayangan itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang. Keluar sekarang. Penjaga malam muncul dengan senter besar di tangannya, dan bayangan itu menghilang seketika. Penjaga malam itu lalu mendekati Dika yang masih ketakutan. "Kamu gak seharusnya di sini malam-malam," kata si penjaga dengan nada serius. "Perpustakaan ini bukan tempat yang aman setelah jam tertentu." Dengan gemetar, Dika bertanya, "Apa itu tadi?"
Penjaga malam hanya menatapnya dengan tajam, lalu berbisik, "Sudah banyak yang hilang di sini." Dan mereka semua mendengar suara tangisan yang sama. Dika tidak bisa tidur malam itu, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena perasaan ada sesuatu yang masih mengikutinya. Beberapa kali, saat dia mencoba menutup mata, dia merasa seperti ada sesosok yang memandangnya dari koridor kosnya, meskipun sudah dikunci. Suara gemeritik halus seperti orang yang bergerak pelan-pelan terdengar dari luar. Esoknya Dika mencoba untuk tidak memikirkan kejadian malam itu, tapi semuanya semakin buruk. Selama berhari-hari, setiap kali Dika berada di tempat sepi, dia selalu merasa diawasi. Ponselnya pun beberapa kali mengalami gangguan. Tiba-tiba layar berkedap-kedip, dan tangisan perempuan itu terdengar sekejap saat dia mendengar suara pesan masuk. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika Dika tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Dia memutuskan untuk mencari penjaga malam itu dan meminta penjelasan. Dika mencari penjaga malam di perpustakaan, tapi kali ini perpustakaan terlihat jauh lebih sepi. Lampu-lampu lorong nyaris semua mati, dan udara terasa lebih dingin. Saat menelusuri lorong, dia mendengar kembali suara tangisan itu. Lebih jelas, lebih dekat. Lampu di lorong tempat dia berdiri mendadak padam. Dan dari kegelapan, sosok bayangan yang dia lihat malam itu kembali muncul. Lebih dekat dan lebih jelas. Kali ini Dika bisa melihat wajahnya. Itu bukan manusia. Matanya kosong, dan wajahnya memburam, seolah tidak punya bentuk pasti. Dika berusaha berlari, tapi ruangan itu seperti mempermainkannya. Rak-rak buku seperti menjepit dan menyempitkan jalan keluarnya. Dan suara tangisan itu semakin membesar, mengisi ruangan dengan suara keputusasaan. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, sosok penjaga malam muncul lagi. Kali ini dengan mata yang memancarkan sesuatu yang jauh lebih seram daripada malam sebelumnya. Dia berbisik, "Kamu sudah terlalu dalam, kamu tidak akan bisa kembali dari sini." Dika tidak pernah diketahui lagi setelah malam itu. Kisahnya menjadi legenda di antara mahasiswa baru yang sering mendengar suara tangisan perempuan saat mereka belajar di perpustakaan malam hari. Perpustakaan itu kini terlihat lebih kosong dan ditutup setelah senja. Tapi setiap tahun, ada saja satu mahasiswa yang hilang di perpustakaan, dan tangisan itu tak pernah benar hilang.